I'll be yours, baby. I'll be yours, baby. 넌 내게 아냐, I'll be yours. 들어가기 자초 hand 손 안에 허락해줘, I'll be yours. 그 순간부터 들어져 있는 라디오 내 맘을 축복하는 노래 부르죠. 내 인공해 내 탄생은 너에 이루어진 게 아니가 그런 혼자만 해. 그대 좋아 한 잔만 쉽게 나오질 않아. 나도 되게 됐어 밑으로 보면 내 생을 건들고파 For free 끝없이 이끌려 서로를 원하는 너와 내 I'll be yours, baby. I'll be yours, baby. 모든 시간 속 I'll be yours. 일주일 기본 3일 내다 달린 나 5 years. 그렇게 forever, ever, forever, ever. 이루어지지 못할 고민만 달콤한 잠이 있어. 절대로 안게 이 안에 꼭 숨긴 맘이 그날의 반드시 꺼내달라 내게 말해. 어떻게 알기 시작해. 깊은 두 눈에 날 가둔게 말없이 끝없이 속삭여줘. 내가에 번지는 못다한 이야기 어색하게 마주본 너와 나 낯설지만 익숙한 이 순간 끝나지 않을 밤을 우리 함께 Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me, try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. I keep thinking when my friends let me, I can go insane. Mom was right about that, and now I can't trust again. But I think I don't really need no friends. I'm alone, it's not that bad. Then again, it hurts me so bad, and people just don't know that. Maybe this time I'ma take back what is mine. All the smiles, all the joys, those are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. These places I never belong, cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and stop assuming that someone is always fine. If you think I'm such a happy person, no, you are wrong
seru abis tarawih, buka Poki lah. Dari ngobrol bareng keluarga, nonton drama favorit, hingga reuni online, Poki siap menemani. Poki pas buat yang pengen ngemil tapi masih kenyang. Poki dengan banyak pilihan rasa juga paling cocok untuk bingkisan Ramadan dan Lebaran loh. Kali ini Mimin cobain dessert dari Toku dan menjadi penyelamat Mimin banget di hari ini yang lagi bad mood. Selain karena tampilannya yang cantik, rasanya juga enak banget dan packagingnya super aman dong. Kalau ngomongin susu kedelai, pasti kalian udah pada tahu lah ya banyaknya manfaat dari susu kedelai ini. Segerin banget nih kalau Mimin sukanya dalam kondisi dingin karena lebih nyegerin gitu. Ini varian coklat tapi nggak begitu terasa coklatnya, lebih ke sari kedelainya itu tadi. Nyaman banget sih, ini Mimin nggak tega mau ngabisin. Nah, Milk dari Toku ini mereka tuh pakai sistem PO untuk menjaga kualitas dari kesegaran susu kedelainya itu sendiri, guys. Terus yang Mimin rasain tadi itu dia tuh nggak bikin serik sama sekali, bikin nagih dan manisnya tuh pas. Terus menurut Mimin dia itu juga kayak ada gurih-gurihnya dikit. Jadi banoffee ini terbagi menjadi beberapa layer, guys. Ada biskuit, terus ada pisangnya juga, saus karamel, ada brownies, whipped cream, dan yang terakhir itu ada toppingnya. Toppingnya ini berupa bubuk coklat gitu sama biskuit mari gitu. Bubuknya ini bukan bubuk-bubuk Milo gitu, guys. Bener-bener ada buah pisangnya. Enak banget sih ini, gila. Pisangnya tuh kerasa banget. Kasihan sih ini, terlalu manis gitu loh. Manisnya tuh pas banget. Dan ini nyenangin banget ya, guys ya. Mimin baru coba segini, ini udah kenyang banget. Ini full banget. Isinya tuh gak dikorupsi sama sekali. Toppingnya juga bisa request ya, guys ya. Ini layarnya tuh bawah tuh brownies. Sampai sini ini whipped creamnya. Nah, kalau kalian pecinta manis nih, Mimin ini cocok banget karena dia tuh jauh lebih manis daripada yang banoffee-nya. Kalau banoffee ini lebih buat orang-orang yang pengen makan dessert tapi nggak mau yang terlalu manis, tuh bisa banget kalian coba banoffee. Puas banget makan makanan dari Toku dan recommended banget sih ini. Wajib banget kalian cobain dessert dan soy milk dari Toku.
Hari nu gak nulis iki. Halo, cek cek. Mohon maaf untuk peserta, dimohon untuk tunggu sebentar ya, karena moderatornya ada gangguan teknis. Terima kasih. Halo, cek cek. Apa udah masuk? Sudah Mbak, tapi kecil suaranya. Wah, mantap. Cek, apa udah keras? Iya Mbak, sudah. Aman ya? Ya aman. Oke. Teman-teman izin dimulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, Ahmad Busro, Darul Jatuh Islam. Yang kami hormati Ketua Panitia Manajemen Ekonomi Kreatif, Konita Mardia. Yang kami hormati pemateri kita pada kesempatan kali ini, Kak Helwa Dwinanda. Dan yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta Manajemen Ekonomi Kreatif 2021. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan dan dapat hadir dalam acara Manajemen Ekonomi Kreatif atau Mekraf dengan tema Express Your Passion, Build Your Business. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang belum tahu bahwa acara Mekraf ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Nah,
Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang menjadi aspirasi dan kreativitas bagi mahasiswa S1 Manajemen, di mana saat ini HMJM menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan untuk membekali mahasiswa dalam penyusunan rencana bisnis, sehingga mahasiswa memiliki gambaran untuk membentuk usaha yang diinginkan berupa pengembangan ide bisnis, strategi produk, dan menerapkan pemasaran produk yang sesuai. Nah, kegiatan manajemen ekonomi kreatif ini bertemakan Express Your Passion, Build Your Business, di mana bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dengan memanfaatkan hobi atau bakat di bidang tertentu sebagai peluang usaha. Dengan begitu, mahasiswa dapat menyalurkan ide, kreativitas, dan inovasinya dalam berwirausaha. Dan Mekraf kali ini nggak cuma satu kali ya teman-teman. Saat ini Mekraf merupakan hari yang kedua dari serangkaian acara Mekraf yang diselenggarakan nantinya. Dan seperti biasa sebelumnya perkenalkan saya Fida Fadila selaku moderator yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir nanti. Nah, sebelum ke acara inti, saya akan membacakan rundown dan tata tertib acara Mekraf kali ini. Nah, rundown kita terdiri dari 5 rangkaian acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua panitia, yang ketiga ada penyampaian materi bisnis plan, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya untuk tata tertib, yang urgent banget teman-teman jangan lupa rename akun kalian dengan ketentuan format peserta underscore nama kalian. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Panitia, dari Mbak Konita Mardia. Dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Fida. Suaranya sudah terdengar dengan jelas? Jelas Mbak Konita, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman seperjuangan. Sebelum sapaan ini berlanjut, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pohon randu banyak durinya, tangan bermain, kaki melangkah. Sambut pagi dengan gembira, semoga kita mendapat berkah. Amin, amin, amin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih bisa berproses bersama melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan manajemen ekonomi kreatif dengan tema Express Your Passion, Build Your Business. Dalam kesempatan kali ini, saya bermaksud mengajak teman-teman semua untuk mensukseskan langkah awal yang sudah dibuat, yaitu mengikuti kegiatan Mekraf. Yakinlah bahwa usaha itu nggak akan mengkhianati hasil gitu teman-teman. Jadi saat ini kan teman-teman lagi berproses nih, mengikuti serangkaian kegiatan Mekraf, satu persatu tugasnya dikerjakan, terus dengan sabar gitu ya, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk hasil penugasannya. Nah harapannya ide bisnis yang telah teman-teman buat itu nggak hanya berhenti sampai Mekraf sini aja. Nah, kami selaku panitia akan mendampingi dan mengarahkan teman-teman dalam perlombaan bisnis plan di tingkat universitas dan perlombaan berikutnya di tingkat nasional, salah satunya seperti Manuver. Nah, sebelum saya mengakhiri sambutan saya, ada satu pantun lagi yang ingin saya sampaikan. Berakit-berakit kita ke hulu, berenang-renang kita ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian. Demikian sapaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Konita selaku Ketua Panitia dari Mekraf tahun 2021 kali ini. Nah, teman-teman, benar tadi kata Mbak Konita ya, bahwa memang terima kasih kepada teman-teman yang sudah melaksanakan berbagai aturan dan beberapa penugasan telah diberikan oleh panitia. Nantinya panitia juga akan memfasilitasi dan mengarahkan teman-teman kepada event-event yang terutama puncaknya adalah di Manuver nanti ya. Itu eventnya adalah lomba nasional teman-teman. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan dari sekarang dan panitia sangat terbuka untuk mengarahkan teman-teman kepada Manuver nanti. Oke, acara selanjutnya, acara yang inti dan kita tunggu-tunggu adalah pengayaan dari materi bisnis plan oleh pemateri kita, yaitu Kak Helwa Dwinanda. Sebelumnya, Kak Helwa, apakah sudah join ya? Halo Kak Helwa, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi Kak Vida. Oke, aman ya Kak Helwa. Siap nih Kak? Insya Allah.
Oke, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk berbagi kepada kita semua, mulai dari hari pertama dari materi kewirausahaan, terus ada bisnis model kanvas, dan saat ini menjadi pelengkap kita adalah materi business plan. Oke, biasanya business plan ini dilombakan di berbagai ini teman-teman lomba di universitas. Jadi teman-teman bisa menyimak baik-baik, dan kepada panitia yang bertugas bisa dipersiapkan terlebih dahulu untuk PPT dari Kak Hilwa. Nah, sambil menunggu panitia, teman-teman, aku membacakan lagi ya, terkait aturan atau mekanisme pertanyaan dan sesi tanya jawab nantinya, di mana seperti minggu kemarin, peserta boleh mengirimkan pertanyaan di tengah-tengah pemateri memaparkan materinya. Peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan format nama, jurusan, underscore pertanyaan, atau izin open mic. Peserta yang mengirimkan pertanyaan di kolom chat Zoom akan dibacakan pertanyaannya pada saat sesi tanya jawab atau pada saat pemateri sudah selesai menyampaikan materinya. Begitu juga peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui open mic diperbolehkan menyampaikan pertanyaannya apabila sudah dipersilakan oleh moderator. Dan feedback diperbolehkan tapi hanya 1 kali. Dan itulah mekanisme untuk pertanyaan dan sesi tanya jawab. Langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi, kepada Kak Elwa dipersilakan untuk menyampaikan materi dari business plan. Baik, terima kasih kepada moderator waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Masih semangat puasanya hari ini? Semoga puasanya lancar ya teman-teman. Nah, seperti kemarin kita buat santai aja. Kali ini kita akan bahas dan diskusi bareng terkait sama satu materi kali ini, yaitu tentang business plan yang biasa disingkat BP. Oke, bisa di next. Nah, jadi kalau kemarin kita diskusi tentang BMC, sekarang ini kita akan sharing-sharing bareng tentang business plan. Mungkin langsung bisa di next. Nah, mungkin teman-teman ada yang sempat berpikirkan, apa sih Kak sebenarnya business plan itu? Jadi, business plan di sini adalah sebuah dokumen tertulis, di mana dokumen ini akan menjelaskan secara rinci tentang tujuan dan sasaran dari perusahaan. Kemudian di sini juga akan menjelaskan bagaimana perencanaan yang ada, seperti perencanaan sumber daya manusia, kemudian perencanaan produksi, pemasaran, dan juga perencanaan keuangan dalam suatu bisnis. Oke, next. Nah, lalu tujuannya apa sih, Kak? Kita harus buat business plan. Jadi tujuan yang pertama adalah untuk menentukan tujuan dan strategi yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita ingin meng-create suatu bisnis, pastinya kita punya tujuan. Nah, bagaimana cara bisa merealisasikan tujuan-tujuan tersebut? Maka kita bisa tuliskan tujuan tersebut di business plan kita. Selain itu, kita juga bisa memulai bagaimana sih strategi yang perlu kita lakukan untuk bisa membuat bisnis kita itu menjadi berkembang. Kemudian yang kedua adalah menjadi arahan bagi suatu bisnis untuk menjawab masalah dan tantangan di masa depan. Jadi bisnis plan di sini menjadi sebuah pedoman dan juga arahan bagi kita apabila akan memulai suatu bisnis. Ini kita bisa melihat dari adanya permasalahan atau adanya tantangan-tantangan yang dari situ kita bisa mengambil suatu peluang untuk menciptakan bisnis kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah untuk meyakinkan calon investor dalam mendanai proyek bisnis. Nah, kita ketahui bahwa ketika investor ingin mendanai atau mengembangkan suatu bisnis, mereka tentunya pasti akan melihat dari rencana bisnis kita. Mereka akan melihat apakah bisnis kita itu dikatakan layak, apakah bisnis kita itu bisa dikatakan berprospek atau tidak, apakah bisnis ini bisa survive atau enggak. Nah, ketika investor ini merasa bahwa, oh ini bisnis memang udah berprospek, berarti mereka akan tidak segan-segan untuk dapat mendanai ataupun memberikan tambahan modal bagi usaha kita. Oke, bisa di next. Nah, lalu gimana sih caranya membuat bisnis plan? Nah, di sini aku ada 4 poin yang bisa teman-teman lakukan untuk membuat suatu bisnis plan. Yang pertama adalah kenali bisnis. Tentu saja,
Karena apabila kita ingin meng-create suatu bisnis, tentunya kita harus tahu dulu seperti apa bisnis yang akan kita kembangkan, seperti apa bisnis yang akan kita bangun. Nah, lalu bagaimana cara mengenalinya? Nah, di sini ada beberapa analisis yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah 5W1H, tentang what, where, why, when, who, and how. Kemudian tentang analisis SWOT. Jadi, untuk mengenali bagaimana bisnis kita bisa melakukan suatu analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang akan terjadi. Selain itu, kita juga bisa melakukan identifikasi kompetitor. Kira-kira bagaimana perusahaan dengan produk yang sama itu bisa menjalankan bisnisnya. Dari situ kita bisa mengambil kira-kira langkah apa yang tepat yang bisa kita lakukan untuk bisnis kita. Kemudian yang kedua adalah tentukan arah bisnis. Nah, setelah kita kenal nih terhadap bisnis kita, tentunya kita harus punya kira-kira tujuan dan sasaran bisnis kita itu mau dibawa kemana. Kita harus punya tujuan yang konkret, tujuan yang jelas untuk proyeksi ke depannya itu seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ini tentukan target bisnis. Setelah kita kenal bisnis kita, kemudian kita tahu tujuan dan sasarannya kemana, selanjutnya kita coba untuk menganalisa tentang target kita. Nah, bagaimana cara untuk menentukan target bisnis? Nah, kita bisa menggunakan salah satu analisis yang dinamakan analisis STP atau segmentation, targeting, dan juga positioning. Yang mungkin udah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin. Mungkin teman-teman bisa buka atau baca-baca dari PPT yang kemarin. Nah, yang intinya itu simpelnya kayak gini, teman-teman. Segmentation itu berhubungan tentang bagaimana cara kita untuk mengelompokkan golongan-golongan tertentu berdasarkan kategori tertentu. Kemudian targeting adalah bagaimana cara kita untuk mentarget konsumen, bagaimana sasaran kita untuk konsumen yang seperti apa, dan yang positioning ini berhubungan tentang bagaimana cara kita bisa memposisikan produk kita dalam menghadapi persaingan. Kemudian yang terakhir adalah tulis rencana bisnis. Nah, setelah kita kenal tentang bisnis kita, kemudian kita udah tahu nih arahnya mau dibawa kemana, kita udah tahu targetnya untuk siapa, kemudian selanjutnya kita langsung saja menulis rancangan bisnis. Tentu saja penulisan ini harus sesuai dengan format yang telah ditentukan. Lalu apa saja sih Kak format-format dalam bisnis plan? Mungkin bisa di next. Nah, ini ada format penulisan bisnis plan. Yang pertama ada executive summary, kemudian ada daftar isi, kemudian sama seperti karya ilmiah pada umumnya, ada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 pembahasan, dan bab 3 penutup. Kemudian ada kesimpulan, daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup. Nah, kita bisa bahas dari yang pertama. Bisa di next. Nah, yang pertama adalah bagian halaman sampul. Nah, di sini merupakan hal yang sangat krusial juga bagi teman-teman yang harus diperhatikan juga, karena biasanya para reviewer atau para juri itu seringkali melihat dari sampulnya. Bukannya seperti kata pepatah, jangan melihat sesuatu dari covernya, tetapi dalam kompetisi, terutama dalam kompetisi bisnis plan, yang harus diperhatikan adalah halaman sampulnya dulu. Ketika reviewer melihat halaman sampulnya menarik, unik, tentu saja mereka akan berkeinginan untuk bisa membaca dan memahami lebih dalam seperti apa bisnis plan yang kita tawarkan. Tapi ketika kita dari awal udah lihat halaman sampulnya biasa aja, pastinya daya tarik dari reviewernya juga akan turun. Oleh karena itu, teman-teman pastikan buat halaman sampul semenarik mungkin. Sertakan juga logo perusahaan, nama perusahaan, alamat, nama pemilik usaha, ataupun nama pembuat ide bisnis. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh bisnis plan yang pernah saya buat. Kalau yang sebelah kiri itu dari tugas kuliah waktu itu. Jadi waktu itu saya buat salah satu aplikasi yang saya beri nama Jeta atau Jember Traveling Apps. Kemudian yang sebelah kanan itu salah satu bisnis plan yang saya ikutkan pada Manuver tahun kemarin. Nah, jadi saran buat teman-teman semua, kalau ingin membuat
business plan, halaman sampulnya ini sebisa mungkin semenarik mungkin ya teman-teman. Jadi nanti bisa ditambahkan juga terkait logo perusahaan, kemudian nama perusahaan, dan juga nama pembuat ide bisnis kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang executive summary. Nah, jadi executive summary ini mencakup gambaran bisnis secara singkat, jelas, dan spesifik mengenai tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saya berikan contoh. Jadi yang di sebelah kanan itu, usaha ini bergerak di bidang jasa dengan nama Jember Traveling App atau biasa disingkat JETA. Jadi kalau teman-teman ingin membuat sebuah executive summary, langsung saja teman-teman buat gambaran bisnis secara umum, secara singkat-singkat aja, di mana ini akan membantu para pembaca atau reviewer untuk mengerti secara umum terkait dengan bisnis kalian. Nah, di sini yang dicetak tebal ini merupakan penjelasan gambaran umum bisnis. Kemudian di sini kalian juga bisa menambahkan tentang tujuan dan sasaran perusahaan kalian itu untuk apa. Nah, kalau di sini saya contohkan, jadi tujuan dari pembentukan aplikasi JETA ini adalah untuk mengembangkan potensi wisata dan keunikan daerah yang ada di Kabupaten Jember untuk dikenalkan kepada masyarakat lokal maupun global. Jadi langsung secara gambaran umum saja, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya yaitu bagian daftar isi. Ini hampir sama seperti yang tadi di awal. Ada bab 1, bab 2, dan bab 3, kemudian kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Langsung bisa di next. Nah, yang pertama kita akan membahas bab 1 tentang pendahuluan. Dan yang pertama ini adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini adalah mencakup apa sih sebenarnya latar belakang kalian menciptakan suatu bisnis. Kalian bisa ambil latar belakangnya dari fenomena bisnis yang ada saat ini, mungkin dengan adanya peluang atau adanya tren bisnis terkini. Kemudian kalian juga bisa mengambil dari adanya perkembangan teknologi atau industri yang ada saat ini, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi itu kalian bisa memanfaatkan peluang sehingga kalian membentuk bisnis baru. Kemudian kalian juga bisa menciptakan bisnis karena adanya suatu problem, karena adanya suatu masalah di lingkungan kalian, sehingga kalian berusaha menciptakan problem solving dari masalah itu. Bisa di next. Nah, ini aku berikan salah satu contohnya. Jadi dalam latar belakang ini, kalian bisa tampilkan terlebih dahulu tentang fenomena bisnis terkini. Nah, ini karena karena usaha aku waktu itu terkait dengan pembuatan aplikasi, jadi di sini aku coba untuk mengungkap fenomena bisnis tentang pariwisata yang ada di dunia terlebih dahulu. Jadi di sini aku tuliskan tumbuhan sektor pariwisata Indonesia saat ini semakin tinggi, bahkan menurut World Travel and Tourism Council, sektor pariwisata Indonesia menduduki peringkat ke-9 dunia, nomor 3 di Asia, dan nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Pencapaian di bidang pariwisata ini juga diakui oleh perusahaan media di Inggris, The Telegraph, yang mencatatkan Indonesia sebagai the top 20 fast-growing travel destination. Jadi teman-teman dalam latar belakang ini kalian bisa menambahkan data-data yang akurat yang kalian bisa gunakan untuk memperkuat argumentasi kalian. Dan selain itu kalian juga bisa membuat latar belakang ini dengan adanya untuk mengungkap sebuah problem solving dari adanya permasalahan. Seperti yang saya ungkapkan di bawah ini yang di highlight merah. Jadi di sini saya mencantumkan bahwa aplikasi yang saya buat ini mengkolaborasikan dan memenuhi semua kebutuhan pariwisata dalam satu sistem one click, yaitu sistem di mana hanya dengan satu klik pengguna atau pelanggan dapat menikmati semua fitur dalam aplikasi. Mulai dari pariwisata, event Jember, pusat oleh-oleh, akomodasi, bahkan hingga penyediaan pemandu wisata. Nah, di sini saya mengungkapkan bagaimana sebenarnya masalah yang ada, di mana di Jember ini kan banyak sekali tempat wisata, sedangkan belum ada aplikasi yang mengayomi dan bisa untuk digunakan apabila ada wisatawan yang ingin berkunjung ke Jember, sehingga di sini saya berusaha untuk mengungkap problem solving kayak gitu.
Oke, next. Kemudian yang selanjutnya adalah visi misi usaha. Nah, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih perbedaan visi dan juga misi. Visi di sini adalah gambaran secara keseluruhan mengenai apa yang ingin dilakukan oleh perusahaan. Ini bisa berupa tujuan ataupun cita-cita dari perusahaan tersebut. Sedangkan misi adalah penjabaran tentang apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai visi. Hal ini terkait dengan langkah dan juga cara-cara yang tepat agar perusahaan mampu untuk mencapai visinya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya langsung saya berikan contohnya, bisa di next. Nah, jadi untuk visi perusahaan, karena ini merupakan tujuan, jadi di sini saya berikan contoh, menjadi salah satu perusahaan jasa travel online terbaik dan terpercaya dengan menyediakan pelayanan yang lengkap, mulai dari biro perjalanan online, dalam dan luar negeri, pembelian tiket, event persewaan kendaraan, dan akomodasi. Sedangkan misi, yang tadi saya katakan adalah cara untuk mencapai visi, di sini ada berbagai cara. Yang pertama adalah menjadi perusahaan penyedia jasa travel dengan kualitas pelayanan prima, dan juga memberikan layanan yang aman, mudah, dan terpercaya hanya dengan one click. Kayak gitu teman-teman. Jadi visi dan misi itu beda, oke? Bisa dilanjut? Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan deskripsi produk atau jasa. Nah, ketika kalian ingin mendeskripsikan produk atau jasa yang kalian punya, kalian bisa menambahkan terkait dengan nama perusahaan, kemudian logo produk, sejarah perusahaan kalian, kemudian lokasi usaha, ide bisnis yang diusulkan, dan juga analisis SWOT atau SWOT. Nah, di sebelah kanan itu merupakan salah satu contoh bisnis plan yang waktu itu saya buat. Jadi di situ saya menciptakan sebuah aplikasi yang saya namakan Jeta atau Jember Traveling App, di mana ini ada motonya Create Unforgettable Experiences, dan karena ini adalah aplikasi sehingga lokasinya kita bisa download dari Google Play ataupun dari App Store, kayak gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa jelasin secara sedetail mungkin kira-kira produk kalian atau itu berupa produk atau jasa ya, dan bisa menjelaskan secara detail seperti apa, kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya dalam deskripsi produk atau jasa ini kita juga melibatkan analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Bisa di next. Nah, jadi kalian di sini bisa menjelaskan tentang apa sih kekuatan yang dimiliki oleh produk kalian. Kalau di sini aku tuliskan kekuatan dari produk kami adalah produk inovasi baru, kemudian segmentasi pasarnya yang spesifik namun potensinya tinggi. Kemudian sedikit pesaing karena masih belum ada aplikasi yang dengan tingkat lokal yang memberikan pelayanan dan juga fitur-fitur seperti apa yang dimiliki oleh Jeta. Pokoknya kalian jelasin kira-kira kekuatan bisnis kalian itu apa yang sekiranya itu bisa meyakinkan para reviewer bahwa memang bisnis kalian itu berprospek, berpeluang, kayak gitu. Kemudian kelemahan, kalian juga bisa menjelaskan kelemahan dari produk kalian, seperti mungkin karena keterbatasan modal ataupun di sini aku contohkan karena terbatasnya penyedia jasa yang berkualitas, kemudian masih banyak orang yang tidak tahu cara bertransaksi secara online. Pokoknya di sini kalian jelaskan kelemahan produk kalian. Kenapa kalian perlu menjelaskan kelemahannya? Karena dengan kita mengetahui bagaimana kelemahan produk, kita bisa mengambil strategi atau kebijakan untuk bisa meminimalisir adanya kelemahan tersebut. Kemudian selanjutnya kalian menganalisis bagaimana peluang ini berhubungan dengan apa sih keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh produk kalian. Selain itu, kalian juga harus menganalisis ancaman. Ancaman ini terkait dengan kira-kira untuk kedepannya apakah ada ancaman-ancaman tertentu yang bisa mempengaruhi usaha kita, kayak gitu teman-teman. Mungkin bisa di next. Nah, yang kedua ini tentang bab 2 pembahasan. Yang pertama ada analisis kompetensi dan peluang usaha.
Nah, dalam analisis kompetensi dan peluang usaha ini, ada beberapa analisis yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada analisis STP, seperti yang saya katakan di awal tentang segmentation, targeting, dan juga positioning. Kemudian yang kedua adalah tentang analisis kompetitor. Nah, di sini kita perlu juga menganalisis bagaimana kompetitor dari perusahaan yang menjual produk yang sama. Kemudian yang terakhir kita juga harus menganalisis terkait dengan resiko bisnis yang akan terjadi ke depannya. Next, aja ke contohnya. Nah, nih analisis STP di sini yang ada di sini ini aku ambil dari contoh bisnis plan aku terkait dengan salah satu produk kuliner yaitu dessert. Tapi ini bukan dari toko-toko, ini kita buat dessert baru, yaitu Happy Healthy Dessert Box, di mana kita menyediakan sebuah dessert dengan bahan-bahan alami, yang rendah kalori dan rendah lemak. Nah, di sini analisis STP-nya kita bagi ke dalam beberapa poin-poin. Yang pertama ada berdasarkan demografi, kemudian berdasarkan faktor geografi, behavioral, dan juga dari faktor psikografi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat dari materi yang ada di PPT kemarin. Kemudian, bisa di next. Nah, kemudian kita juga melakukan analisis kompetitor, karena di sini produk kita adalah dessert cake ya. Jadi, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang juga menciptakan produk dessert atau kue. Nah, di sini kita ambil salah satunya dari Bittersweet by Najla, karena mungkin ini yang sangat terkenal banget ya teman-teman. Jadi kita coba analisis beberapa perusahaan yang menjual produk sejenis, terutama yang ada di Kabupaten Jember. Jadi waktu itu kita coba analisis Bittersweet by Najla, kemudian Konato, kemudian Claris dan juga Meris, dan dari sini kita tahu tentang kelebihan dan kelemahan masing-masing. Lalu mungkin pertanyaan dari teman-teman, kenapa sih Kak kok perlu kita itu melakukan analisis kompetitor? Nah, jawabannya adalah perlu sekali, karena dengan kita mengetahui bagaimana kompetitor yang ada, kita bisa belajar dari mereka dan mencoba untuk mengambil peluang-peluang apa yang bisa kita terapkan di bisnis kita. Selain itu kita juga bisa menciptakan diferensiasi produk, sehingga apa yang belum diciptakan oleh pesaing, kita bisa ambil peluangnya. Peluangnya apa kira-kira, kemudian kita menciptakan produk baru sehingga terdiferensiasi dengan produk dari perusahaan lain, kayak gitu. Bisa di next. Selanjutnya yaitu analisis resiko bisnis. Nah, di sini perlu sekali, mungkin teman-teman yang udah dapat mata kuliah manajemen resiko, udah tahu bagaimana cara menganalisis resiko bisnis ini. Memang kita ketahui bahwa resiko itu tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat diminimalisir. Oleh karena itu, kita bisa melakukan analisis resiko ini untuk meminimalisir terjadinya resiko-resiko yang akan datang. Misalkan nih, dalam case ini, jadi di sini aku kelompokin resiko dari yang terberat, kemudian sedang, ringan, dan sangat ringan. Nah, dengan mengetahui resiko-resiko ini, kita bisa mengambil sebuah solusi. Kira-kira apa sih strategi yang tepat untuk bisa meminimalisir adanya resiko ini? Kayak gitu. Next. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan strategi bisnis. Tentunya dalam strategi bisnis ini ada 4 poin penting yang perlu diperhatikan. Dalam penciptaan sebuah bisnis pastinya harus ada sistem produksi, kemudian sumber daya manusia, kemudian pemasaran, dan juga keuangan. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu. Oke, bisa di next. Nah, nih, yang pertama adalah dari aspek produksi dan operasional. Nah, dalam aspek produksi dan operasional ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah dari sistem operasi dan produksi. Nah, sistem operasi dan produksi di sini berkaitan dengan bagaimana proses pembuatan suatu produk. Jadi, mulai dari apakah proses itu sudah sesuai dengan SOP atau belum, sesuai dengan standar operasional prosedur atau belum, kemudian mungkin apabila perusahaan kalian itu sudah mencapai tahap yang profesional, nantinya akan ada GMP atau Good Manufacturing Practice,
ada juga HACCP atau Hazard Analysis Critical Point, dan ada juga terkait dengan bagaimana sistem manajemen produksi dan operasi yang akan dijalankan oleh perusahaan kalian, dan bisa menjelaskan sedetail mungkin. Atau misalkan ketika bisnis kalian itu akan dikembangkan dengan prospek yang lebih luas, kalian bisa juga mempelajari terkait dengan pendaftaran produk kalian di PIRT ataupun di Badan POM. Nah, hal itu berkaitan sekali dengan aspek produksi dan operasional perusahaan kalian. Kemudian yang kedua adalah skema dan diagram alur produksi. Nah, di aspek produksi dan operasional ini, kalian bisa memasukkan skema dan juga diagram alur produksi yang kalian miliki agar mempermudah para reviewer untuk mengetahui kira-kira seperti apa sih proses produksi yang perusahaan kalian lakukan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan manajemen persediaan. Ya, manajemen persediaan di sini itu terkait mulai dari bagaimana bahan baku diperoleh, kemudian bagaimana bahan baku disimpan, dan bagaimana bahan baku itu dikelola dan dijadikan produk seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah mendengar istilah FIFO dan LIFO, di mana itu juga sangat berkaitan dengan persediaan first in first out atau last in first out. Dan mengapa sih, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih Kak kok perlu kita itu melakukan manajemen persediaan? Nah, manajemen persediaan ini dilakukan agar kita bisa meminimalisir terjadinya risiko. Resiko apa? Yang pertama adalah resiko jika suatu saat terjadi fluktuasi harga. Nah, ketika tiba-tiba harga naik, tetapi persediaan kita ternyata sangat sedikit, tentunya nantinya kita akan mengalami kerugian. Selain itu, selain resiko harga, kita juga dapat meminimalisir terjadinya kehabisan stok. Nah, dengan kita bisa memanajemen persediaan dengan baik, maka kita juga akan bisa menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang tentunya bisa terjangkau oleh konsumen. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kuantitas dan kualitas produk. Nah, ini juga harus difikirkan ya teman-teman, karena biasanya itu reviewer itu melihat tentang bagaimana kualitas produk kita. Dari misalkan satu hari itu kira-kira perusahaan kita memproduksi berapa unit, kemudian dengan sumber daya berapa orang, dan juga bagaimana kualitasnya, kayak gitu. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan sarana prasarana yang kita gunakan, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Biasanya sarana prasarana yang sudah sesuai dengan standar ini ada label SNI-nya di alat-alatnya, kayak gitu. Oke, bisa di next. Nah, ini salah satu contohnya adalah perencanaan produksi pada bisnis yang tadi, yang awal, yaitu usaha jasa travel, di mana karena ini basisnya adalah aplikasi, jadi untuk diagram alurnya yang pertama adalah pembahasan konsep dan teknis, kemudian ada konsultasi dengan programmer dan teknisi, kemudian mulai pengembangan aplikasi, lalu demo aplikasi Jeta, kemudian bekerja sama dengan produsen, bekerja sama dengan investor, kemudian research and development, setelah itu kemudian launching dan promosi. Nah, ini kalian bisa menyesuaikan dengan bisnis yang akan kalian buat. Oke, bisa di next. Nah, yang selanjutnya ini menarik sekali terkait dengan aspek rencana pemasaran. Nah, dalam hal pemasaran, ini ada beberapa strategi yang perlu kita lakukan. Yang pertama ada strategi penentuan harga atau pricing, kemudian yang kedua ada strategi promosi, kemudian yang ketiga ada strategi penjualan, dan yang terakhir ada strategi distribusi. Nah, dalam strategi penentuan harga atau pricing, nah teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada price tag, ada harga-harga ya teman-teman. Nah, mungkin kalian biasa menemuinya di beberapa mall, katakanlah biasanya ada di Matahari gitu ya. Nah, kenapa sih sebenarnya Matahari itu kok mesti harganya, kenapa sih nggak bulat aja? Kenapa kok harus 99.900, nggak 100.000 sekalian, kayak gitu kan? Nah, pastinya itu ada strategi khususnya, teman-teman. Jadi, kenapa? Karena harga itu akan
penulisan harga itu akan mempengaruhi psikologi dari konsumen. Ketika konsumen melihat, biasanya itu mereka melihatnya dari digit awal. Ketika dari awalnya aja udah kelihatan mahal, tentunya minat konsumen itu akan turun, sehingga untuk penulisan harganya ini juga mereka menuliskan dengan harga-harga yang eh, yang sangat menarik sekali. Jadi nggak 100.000 gitu, nulisnya 99.900. Itu menciptakan daya tarik sendiri, sehingga padahal kan secara logika sama aja ya teman-teman, 100.000 sama 99.900, cuma selisih 100 rupiah. Tapi hal ini ketika konsumen melihat 99.000, maka mereka menganggap harganya itu sekitar 90 ribuan, bukan 100.000 ke atas. Jadi hal itu yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selain itu, mungkin teman-teman juga melihat penulisan harga, misalkan harga 25.000, tuliskan 25.000 atau 25K. Nah, mungkin secara simpelnya, secara enak kita lihatnya tuh 25K gitu kan ya. Padahal artinya juga sama, tetapi ketika kita melihat 25.000 terlihat terkesan berat gitu kan. Nah, strategi-strategi kecil seperti itu juga harus sangat diperhatikan bagi seorang produsen. Selain itu, yang kedua adalah strategi promosi. Nah, karena promosi ini sangat dibutuhkan sekali dalam proses bisnis, tentunya kita harus bisa menggunakan cara-cara tertentu untuk melakukan promosi. Seperti bisa kita lihat di samping sebelah kanan, itu ada tulisan diskon 50%, diskon besar-besaran. Nah, ketika konsumen melihat ada tulisan diskon aja, biasanya kita langsung tertarik, produk apa sih yang ada diskon gitu kan. Nah, dari tulisan-tulisan itu akhirnya akan menimbulkan daya tarik tersendiri bagi konsumen. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan strategi penjualan. Nah, ini kira-kira penjualan kita itu apakah dari B2C, dari bisnis ke konsumen, atau dari B2B. Selain itu, apakah strategi penjualan kita itu secara online, ataukah secara offline, kita bisa menyesuaikan. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan sistem distribusi. Nah, kalau kita bicara terkait distribusi, tentunya pasti berhubungan dengan perusahaan logistik seperti JNE, JNT, dan sebagainya. Oke, bisa dilanjut. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan aspek sumber daya manusia. Nah, dalam aspek sumber daya manusia ini, kalian bisa menambahkan terkait dengan struktur organisasi, kemudian tugas dan tanggung jawab, serta gaya kepemimpinan. Dan karena di sini gaya kepemimpinan itu ada banyak banget ya teman-teman, ada demokratis, ada autokrasi, ada juga militeristik, banyak banget. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira gaya kepemimpinan apa yang tepat yang bisa kalian terapkan pada bisnis kalian. Oke, next. Nah, mungkin dalam bisnis plan kalian kan bisa menambahkan bagan struktur organisasi seperti ini. Oke, ada direksi, ada beberapa staf lini di bawahnya, kemudian divisi-divisi yang membawahi. Next. Nah, yang selanjutnya ini terkait dengan aspek anggaran dan keuangan. Yang tentunya ini sangat krusial banget teman-teman, karena kebanyakan reviewer itu melihat dari prospek bisnisnya. Walaupun idenya itu sudah sangat menarik, tetapi dalam hal keuangan mereka itu sangat rentan, maka mereka juga agak ragu untuk memilih bisnis tersebut. Oleh karena itu kita harus pandai-pandainya untuk bisa mengatur anggaran dan anggaran keuangan ini. Yang pertama kita bisa mengkaitkan dalam bisnis plan ini, yang pertama tentang anggaran dana. Kira-kira anggaran apa yang bisa kita alokasikan dalam memulai usaha ini? Mulai dari biaya yang kita keluarkan seperti fixed cost, kemudian variable cost, biaya distribusi, biaya promosi, dan sebagainya. Kemudian kita juga mungkin mencantumkan laporan arus kas atau cash flow tentang usaha kita. Kemudian yang ketiga ini tentang break-even point atau BEP. Nah, jadi BEP ini sebenarnya apa sih, Kak? BEP ini adalah sebuah titik keseimbangan atau equilibrium point, di mana ketika digambarkan dalam sebuah kurva, itu adalah pertemuan antara garis TR dan garis TC, total revenue
dan total cost, di mana BEP itu terjadi ketika jumlah pendapatan sama dengan biaya yang dikeluarkan. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan target profit. Nah, target profit di sini sebenarnya hampir nyambung sama yang ada di BEP ini. Ketika TR lebih dari TC atau total revenue, pendapatan lebih dari biaya, tentunya dikatakan profit. Namun ketika TR kurang dari TC, pendapatan kurang dari biaya, tentunya dinyatakan sebagai loss atau rugi. Jadi simpelnya kayak gitu sih teman-teman. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan standar kelayakan usaha. Nah, di sini seorang reviewer itu juga akan melihat kira-kira usaha yang kita jalankan itu berprospek atau enggak, kemudian kira-kira bisa survive tahan lama atau enggak. Nah, di sini ada beberapa analisis yang bisa kita masukkan, yaitu dengan adanya payback period, kemudian ROI atau return on investment, ada banyak sebenarnya teman-teman, rasio ROA dan sebagainya. Tapi di sini yang biasanya digunakan itu adalah payback period dan juga ROI. Mungkin pertanyaan dari teman-teman, apa sih sebenarnya Kak payback period itu? Jadi payback period ini merupakan waktu di mana kita dapat mengembalikan modal yang telah kita tanamkan. Nah, ketika modal yang kita tanamkan di awal itu udah kembali ke kita, tentunya kan berarti usaha yang kita jalankan itu sudah berprospek, maksudnya udah balik modal. Tetapi ketika modal yang kita tanamkan ternyata nggak kembali, berarti kan usaha kita itu bisa dibilang nggak berprospek. Nah, dengan menghitung payback period ini, kita bisa mengukur kurun waktu dari dana kita, berapa lama dana yang kita tanamkan itu bisa kembali lagi ke kita, kayak gitu teman-teman. Kemudian ROI. ROI ini berhubungan dengan berapa lama berapa persentase rasio yang akan dikembalikan oleh investor ketika mereka itu menanamkan modal pada usaha kita. Jadi misalkan kayak gini, ada seorang investor yang menanamkan modal di perusahaan kita. Lalu tentunya mereka itu kan menginginkan return atau pengembalian dari perusahaan kita. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya persentase rasio yang bisa kita terima dari perusahaan Anda? Nah, hal itu yang dinamakan sebagai ROI atau Return on Investment. Jadi semakin banyak keuntungan dan pengembalian dana yang diberikan, tentunya dapat mengindikasikan bahwa usaha yang kalian jalankan itu memang benar-benar berprospek. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir juga dalam membuat laporan keuangannya, karena sekarang ini banyak sekali aplikasi online yang bisa membantu sebuah usaha atau UMKM untuk membuat sebuah laporan keuangan yang mudah tetapi sangat ringkas dan jelas. Ada financialku.com, kemudian ada e-wallet, ada teman bisnis, dan masih banyak aplikasi lainnya. Oke, next. Nah, ini salah satu contoh dari laporan keuangan yang waktu itu aku masukkan di bisnis plan aku. Jadi di sini kita tuliskan beberapa biaya-biaya yang kita keluarkan dari total biaya produksi, kemudian biaya pemasaran, biaya distribusi, dan juga biaya lain-lain. Setelah itu, mungkin bisa di next. Nah, setelah kita mengetahui biaya-biaya apa aja yang dikeluarin, kemudian kita coba analisis menggunakan perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Di mana sebelum kita menentukan HPP, kita tentukan dulu kira-kira total produksi kita itu berapa, mulai dari total produksi per hari, per minggu, per bulan, dan juga per tahun. Baru setelah itu kita cari harga pokok penjualan. Apa sih rumus HPP? Rumus HPP adalah total semua biaya dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, setelah kita total, ketemu hasilnya, kemudian kita coba tentukan harga jual. Kita tentukan harga jual, dan kita kalikan dengan unit produksi yang kita hasilkan. Dan hasil dari perkalian itu maka akan ditemukan total penjualan per tahun. Mungkin bisa di next. Nah, setelah kita tahu total penjualan per tahun, kemudian kita coba buat cash flow.
Dan di sini aku cantumin laporan keuangan 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Karena kebanyakan reviewer itu menginginkan laporan keuangan yang itu menjelaskan potensi dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun ke depan. Karena mungkin mereka merasa bahwa ketika usaha itu bisa berjalan selama 1 tahun, itu mungkin bisa dikatakan berprospek seperti itu. Jadi semakin kalian bisa menyebutkan laporan keuangan secara lebih jelas, tentunya mereka akan lebih percaya dan yakin dengan usaha kalian. Oke, next. Kemudian di sini saya juga menuliskan tentang proyeksi keuangan 3 tahun ke depan dengan mengasumsikan, dengan mengestimasikan penjualan mengalami peningkatan pada tahun kedua dan tahun ketiga. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti aku bisa share bisnis plan aku ini ke teman-teman semua. Oke, next. Dan yang terakhir ini terkait dengan kesimpulan. Nah, kesimpulan ini berisi pernyataan akhir bahwa bisnis yang akan dikembangkan ini memiliki prospek yang bagus untuk direalisasikan. Kemudian teman-teman jangan lupa juga untuk memasukkan daftar pustaka yang berisi tentang referensi-referensi mana aja yang kalian gunakan untuk membuat BP itu. Kemudian next. Nah, yang selanjutnya ini kalian juga harus melampirkan informasi-informasi penting. Nah, informasi penting ini digunakan untuk bisa mendukung kredibilitas bisnis kalian. Kalian bisa mencantumkan lokasi usaha, kemudian logo produk, gambar produk, proses produksi, brosur, dan lain sebagainya. Next. Nah, ini aku contohkan di sini, aku kutipkan ada logo produk, kemudian ada brosur, ada juga fitur-fitur yang ada di aplikasi ini. Bisa di next. Nah, ini fitur-fiturnya. Nah, data-data seperti ini yang meningkatkan keyakinan para reviewer akan produk kalian, teman-teman. Jadi, kalau semakin banyak lampiran yang kalian berikan itu, maka semakin baik, karena itu adalah wujud bukti bahwa usaha kalian itu memang berprospek, kayak gitu. Next. Nah, ini kalau memang produk kalian itu di bidang produksi kuliner, misalkan makanan atau minuman, kalian bisa masukkan tentang cara dan proses produksi, kemudian hasil produk akhir, seperti itu. Oke, next. Nah, ini ada salah satu quotes dari Ridwan Kamil, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan, dan tidak ada kemudahan tanpa doa. Karena sejatinya, semaksimal apapun ketika kita berusaha, ketika tidak diimbangi dengan doa, maka juga hasilnya tidak akan maksimal. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf, mungkin dalam 2 hari ini mungkin ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon maaf. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Helwa sudah menyampaikan beberapa pandangan dan mengarahkan kita untuk menyusun rancangan bisnis kita. Mulai dari hal yang sederhana hingga saat ini kita akan mengerjakan sebuah bisnis plan yang ibaratnya akan lebih kompleks ya, dan akan lebih membuat panduan kita untuk merencanakan atau merealisasikan bisnis kita nantinya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja ke sesi tanya jawab ya. Kayaknya di sini udah ada beberapa teman-teman yang bertanya. Di sini yang pertama ada dari Sultan ya, Sultan Rizaldi. Sultan Rizaldi dari manajemen izin bertanya bagaimana cara kita sebagai pemilik usaha melihat strategi pemasaran mana yang paling efektif untuk usaha yang kita rintis. Kan banyak nih Kak strategi dari penjualan dari berbagai produk, dan itu bukan hanya satu ya, kadang kita pun juga bingung, oh strategi ini bagus, sehingga kita yang minim akan informasi susah untuk memfilter mana sih strategi yang tepat, takutnya nantinya tidak cocok untuk bisnis kita. Nah, mungkin dari kalau ada saran nih untuk kita yang pemula dalam menentukan strategi pemasaran tadi. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi terkait dengan bagaimana strategi pemasaran yang tepat, yang paling efektif untuk usaha yang kita rintis. Jadi kalau menurut aku sendiri sih, untuk menerapkan sebuah strategi, tentunya kita harus melihat
apa yang sudah kita lakukan sebelumnya, terutama dalam strategi pemasaran, karena strategi pemasaran ini tentunya nanti akan berhubungan dengan cost atau biaya, di mana ketika perusahaan kita itu memang sudah dirasa memiliki profit yang cukup untuk bisa melakukan pemasaran atau melakukan ekspansi yang besar, maka kita bisa menerapkan strategi-strategi yang lebih luas. Misalkan kan dalam pemasaran itu banyak banget strateginya, terutama pada saat ini digital marketing kan ya. Jadi banyak banget, ada SEO, ada SEA, kemudian ada AI, artificial intelligence. Mungkin ketika bisnis kita itu memang sudah berkembang, kita bisa memanfaatkan adanya teknologi-teknologi itu untuk bisa memajukan bisnis kita. Tetapi kalau memang sementara masih awal, Kak, jadi nggak bisa dong kalau kita langsung tiba-tiba nyewa SEO atau SEA. Sedangkan kan biayanya itu juga mahal. Nah, dari situ kita bisa mengambil strategi pemasaran yang kecil-kecil dulu. Misalkan kita coba pemasaran melalui marketplace, kan gratis juga, ataupun melalui media sosial, ataupun kita coba sewa influencer tapi yang tingkat lokal dulu, biar biayanya juga nggak terlalu mahal kayak gitu. Jadi menyesuaikan aja dengan size atau ukuran perusahaannya kita kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Helma atas jawabannya. Dan di sini bisa diambil kesimpulan ya, teman-teman, bahwa memang dalam kita menentukan strategi bisnis harus bertahap dulu nih. Jangan langsung kita tiba-tiba, baru mulai bisnis saja langsung pakai ada strategi marketing namanya SEO itu. Nah, jangan sampai, karena kita harus tahu dulu, udah di titik mana nih bisnis kita, udah mencapai di tahapan mana nih, sehingga nantinya kita benar-benar bisa bertahap, mulai dari yang awal, mulai dari tingkatan paling bawah, strateginya yang manual, terus yang menggunakan yang gratis mungkin melalui sosial media ya, KLWA. Intinya kalau misal kita sudah grow, sudah besar, baru kita menggunakan berbagai strategi bisnis yang memang cocok. Gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang begitu menarik. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi nih, teman-teman dari Febri Sharindra dari manajemen nih. Izin bertanya, dalam perhitungan HPP, khususnya dalam pengeluaran, apakah pengeluaran harus dicatat secara detail seperti uang bensin, listrik, penjelitan, dan lain-lain? Mengingat jika kita masih memulai bisnis dari kecil, masih menumpang biaya-biaya tersebut dari orang tua. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang sangat menarik juga Kak Helwa, di mana biasanya kalau misalnya kita menyusun sebuah bisnis, oh ya kalau misalnya itu perusahaan memang udah disendirikan ya ininya buat biaya-biayanya. Tapi ketika memang ini masih menumpang semua orang tua, apakah tetap masih harus dimasukkan? Apa memang ya mungkin nggak usah karena numpang semua orang tua gitu. Gimana nih Kak Helwa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, sangat menarik ya. Karena memang begitu, ketika bisnis kita itu memang belum skala besar, kadang biaya-biaya yang kita keluarkan itu kadang masih serabutan ya. Harusnya itu harus dialokasikan sendiri, tetapi kadangkala masuk ke ke biaya-biaya lain. Biasanya masuk ke biaya, misalkan kita bisnisnya di rumah, kadangkala listrik itu harusnya ada alokasi sendiri, tapi malah masuk ke biaya yang harus dikeluarkan di rumah itu gitu ya. Tapi seharusnya dalam bisnis itu memang harus ada blok-blok biaya sendiri, dan nggak bisa disamaratakan antara mana biaya yang harus dikeluarkan untuk bisnis dan mana biaya yang harus digunakan untuk keperluan pribadi. Karena ketika biaya-biaya itu digabungkan, maka kita akan juga mengalami kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan apakah bisnis kita itu memang benar-benar berprospek atau enggak gitu. Jadi memang dalam bisnis itu harus benar-benar diperhatikan untuk bisa memisahkan antara biaya yang kita pakai sendiri sama biaya yang harus digunakan untuk bisnis. Jadi untuk pencatatannya itu terus harus ada, teman-teman, harus dicatat secara detail. Kira-kira hari ini nih apa yang harus dikeluarkan, misalkan biaya bensin berapa, dialokasikan aja berapa. Kemudian kalau memang dibutuhkan listrik, kira-kira 1 bulannya itu berapa gitu. Jadi memang harus dipisahkan biar kita juga mudah untuk menilai kira-kira ini aku berjalan nggak sih bisnis selama ini, kok aku nggak tahu ya kira-kira pengeluaranku berapa, pendapatanku berapa. Karena kalian tuh nggak bisa memisahkan antara biaya yang digunakan pribadi sama biaya yang digunakan untuk bisnis. Nah, dengan kita memisahkannya, maka kita akan mempermudah kita untuk bisa melihat apakah memang bisnis ini itu benar-benar berprospek atau enggak, kayak gitu.
Oke, terima kasih Kak Helwa. Nah, ini Kak mungkin tadi ada juga yang belum kejawab terkait ini nih biaya transportasi mungkin kayak misalnya kita eh, mengirimkan barang, terus juga mungkin bensin yang tadi yang ditanyakan sama Kak ini Kak Febri. Ya, Kak Fida, Ya, mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya? oh ini Kak ada yang belum terjawab yang tadi mengenai biaya transportasi yang seperti bensin. Apakah masih harus dicantumkan di laporan? Oh iya, tentu saja dicantumkan itu termasuk ke dalam biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lain itu ada banyak, ada biaya listrik, biaya gas, kemudian biaya bensin kalau memang kita menggunakan transportasi. Jadi nanti ada blok-bloknya sendiri. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa aku share laporan-laporan keuangan yang mungkin bisa dijadikan sebagai referensi buat teman-teman ketika ingin membuat suatu bisnis plan. Oke, terima kasih Kak Helwa. Tenang teman-teman bakal dapat contohnya kok dari Kak Helwa. Dari bisnis plan-nya dari Kak Helwa sendiri, termasuk laporan keuangannya juga. Berarti dapat yang kesimpulan ya Kak Helwa bahwa memang biaya-biaya yang memang diperlukan untuk bisnis kita, walaupun itu memang in case-nya, in reality-nya, itu kita numpang. Tapi tetap harus kita ini ya, tetap harus kita catat dan tetap kita anggarkan untuk di laporan keuangan tadi, di anggaran tadi biar kita bisa tahu sebenarnya kita nantinya ketika memang usaha ini akan dijalankan dengan independen kita butuh modal berapa seperti itu ya Kayla jadi tetap harus disebutkan dan dicantumkan di dalam anggaran kita termasuk di laporan keuangan. Oke selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi boleh dulu ya di kolom chat. Oke, karena mungkin tidak ada, mungkin Kak sambil menunggu teman-teman yang masih mungkin menyusun redaksi pertanyaan nih. Nah, jadi mungkin gini Kak, kita berbicara ini ya pengalaman dari Kak Helwa sendiri. Sebenarnya sekarang dalam Kak Helwa menyusun dan membuat bisnisnya Kak Helwa jadi growth, strategi marketing yang mana sangat worth it buat Kak Helwa? Kalau dari pengalamanku sendiri sih ya, karena memang kalau kita sih menggunakan media sosial ya Kak Vida. Jadi kalau untuk digital marketing seperti SEO dan SEA itu kita masih belum pakai karena memang itu sebenarnya skalanya itu skala tinggi untuk perusahaan yang kelas besar dan juga dana yang dikeluarkan itu juga memang harus tinggi gitu loh. Jadi kita masih pakai media sosial, terutama WA kalau kita. Karena kalau dari Instagram itu mungkin tingkat engagement dari konsumen itu masih terbilang rendah sehingga kita tuh lebih aktif di WA. Jadi nanti ada gabungan grup dari beberapa reseller, kemudian nanti kita koordinasikan di sana untuk pemesanan nanti reseller yang akan mendistribusikan ke konsumen-konsumen kita seperti itu. Nah, ini nyambung lagi Kak sama mungkin perasaan dari teman-teman yang membuat bisnis plan kadang masih malas nih gitu. Kadang beberapa teman-teman itu Kak beberapa ini ya, yang mungkin kita ketahui bahwa ketika memang kita akan membuat bisnis plan itu kan sangat kompleks ya Kak ya. Dan itu biasanya muncul pikiran bahwa buatnya susah nih gitu dan kadang juga harus menggunakan format-format karya ilmiah ya kayak misalnya kita harus mencari daftar pusaka juga. Nah menurut Kak Elwa seberapa worth it sih kita melakukan atau kita mengerjakan sesuai dengan karya ilmiah tadi? Karena kan ketika dilombakan kan tadi ya di latar belakang itu juga ada sumber-sumber misalnya penguatnya kita kayak tadi agensi kenapa kok berbisnis gitu Kak. Nah itu apakah sama juga karena ada persepsi Kak dan teman-teman yang buat bisnis plan-nya juga mirip-mirip sama buat KT ini yang karena itu berupa proposal ya berupa karya yang ya kompleks lah gitu yang paper. Nah itu apakah benar Kak seperti itu dalam kemarin ikut manifest? Apa sekompleks itu? Biar teman-teman juga nggak berpikiran susah buat bisnis plan enggak, tapi malah mungkin bisa memberikan motivasi ke teman-teman buat mengerjakan bisnis plan.
Terima kasih pertanyaannya Kak Vida, menarik sekali ya. Ini terkait dengan sistematika dari bisnis plan sendiri. Sebenarnya sih jangan dibuat susah ya teman-teman, karena bisnis plan ini nggak serumit KTI juga kok. Jadi malah enak, karena kalau kita itu memang ingin buat bisnis gitu ya, misalkan buat bisnis, terus kita bisa coba mengelola dari awal, kira-kira kita coba buat dari awal, awalnya kita butuh apa gitu kan. Jadi kayak bisnis plan itu bisa membantu kita bagaimana cara memulai dari awal sampai akhir gitu. Kadang kan kita lupa akan poin-poin tertentu yang mungkin ketika kita hanya memikirkan saja itu, oh ya simple gini aja gitu ya. Tapi setelah diterapin ternyata oh ada hal-hal yang masih perlu dikembangin lagi ke depannya. Nah, dari situ, dari bisnis plan ini bisa banget membantu kita untuk bisa meng-create bisnis kita. Jadi kayak ada acuan. Tadi kan aku katakan bahwa bisnis plan ini merupakan suatu pedoman atau arahan bagi kita. Jadi dengan bisnis plan ini kita bisa memulai kira-kira langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kalau dari format dan sistematikanya sendiri sih sebenarnya nggak terlalu sulit seperti KTI. Bahkan ini biasanya format dan sistematikanya itu juga menyesuaikan dengan organisasi atau lembaga yang mengadakan kompetisi ini. Karena memang kadang berbeda Pak dari satu lomba ke lomba lain. Sistematikanya itu kadang ada yang mungkin ada beberapa lomba yang harus mencantumkan executive summary, ada juga yang enggak kayak gitu. Jadi sebisanya sih menyesuaikan dengan prosedur yang ada di kompetisi yang akan diikuti sih Kak. Yang perlu digarisbawahi nggak sesulit KTI kok teman-teman. Jadi nyantai aja, dibuat enjoy aja, tetap semangat. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Elwa. Jadi sebenarnya kalau di bisnis plan ini lebih ditekankan kepada ini ya, substansinya nih gitu. Karena dari bisnis plan yang terpenting adalah bagaimana ide kita, bagaimana nantinya bisnis plan ini bisa direalisasikan nantinya pada saat memang kita sudah ingin merealisasikan bisnis ini. Jadi lebih kepada substansi ya Kak ya kalau di bisnis plan. Gak serumit karya ilmiah kok teman-teman gitu. Nah, sama juga mungkin buat pandangan teman-teman bahwa memang ketika kita mengikuti sebuah bisnis plan, tujuannya untuk diri kita sendiri. Tujuannya benar tadi kata Kak Helwa, kalau dalam kita menyusun bisnis plan, nantinya kita akan tahu, oh poin-poin, dan nantinya tingkatan-tingkatan yang akan kita laksanakan ketika ingin merealisasikan bisnis kita itu seperti apa. Karena dengan bisnis plan, yang kita belajar, sebenarnya kita lagi healing sendiri ya sama diri kita, oh nanti kalau aku mulai bisnis itu seperti ini, seperti ini. Jadi semakin membuat kita termotivasi akan nantinya reng-rengan ke depannya itu sebagaimana. Itu ya Kak Helga, jadi semangat buat teman-teman yang bisnis plan-nya, karena itu buat kebaikan kita juga, kebaikan kalian juga, buat nantinya kalian bisa lebih tahu dan mempunyai pandangan bagaimana bisnis kalian akan berjalan. Banyak proses ya, seperti Kak Helga saat ini teman-teman. Pasti Kak Helga dari dulu sudah mengikuti berbagai macam pelatihan sama kayak teman-teman juga, nanti juga bisa jadi Kak Helwa. Oke, terima kasih Kak Helwa. Di sini ada lagi nih Kak yang mau bertanya dari Fatur Rahman dari manajemen, izin bertanya bagaimana cara membuat copywriting yang menarik dalam mempromosikan produk kita sehingga peluang ketertarikan pembeli semakin besar. Mungkin bisa di-sharingkan Kak Helwa saat copywriting dan Kak Helwa itu bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya. Menarik sekali ya, ada copywriting. Ya, jadi mungkin di sini maksudnya lebih ke merek ya. Pertanyaan dari siapa? Dari Fatur Rahman. Oke. Ya, jadi untuk merek produk sendiri itu sebenarnya kan dari kita yang nentuin. Jadi kalau untuk bisa menarik dan menghasilkan tingkat engagement yang tinggi dengan customer kita, tentunya kita bisa menggunakan merek-merek yang tentunya itu mudah diingat, mudah diucapkan, dan mudah untuk dihafal oleh konsumen kita. Dan biasanya tuh ada juga value proposition sendiri. Kayak misalkan nih kalau kita lihat produk Le Mineral, mungkin yang kita ingat itu ada manis-manisnya gitu kan. Ketika kita membeli produk itu, oh ini minuman ada manis-manisnya gitu kan. Dari judulnya itu udah ada value proposition-nya sendiri, sehingga hal-hal tersebutlah yang bisa menarik
meningkatkan tingkat engagement dari konsumen ke perusahaan kita. Contohnya lagi nih produk Aqua, kan dia juga punya value proposition sendiri, ada Aqua gitu kan. Dan semua minuman yang ada di dunia di Indonesia ya, ketika kita mau beli air minum pasti bilangnya Aqua, padahal kan nggak selalu Aqua yang jadi yang punya brand gitu kan. Tetapi kenapa sih apa-apa kok dibilang Aqua, Alamo juga dibilang Aqua gitu kan. Ya mungkin karena dia itu punya value-value tersendiri yang mereka itu bisa apa ya mengakibatkan otak kita, psikologis kita itu bisa langsung tertuju pada satu brand kayak gitu. Nah, memang itu suatu yang sulit sih untuk bisa kayak gitu, tapi pastinya bisa untuk kita pelajari kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Nova. Ini berhubungan sama branding-nya, branding produk tadi yang berhubungan sama strategi marketing juga. Jadi dalam copywriting sebenarnya poin-poin yang harus diperhatikan adalah kalian harus kenal dulu nih sama produk kalian. Produknya memang keunggulannya apa, diferensiasinya apa, value-nya apa, dan sebenarnya apa sih yang membedakan produk kalian sama orang lain gitu. Sehingga kalian nantinya akan tahu, oh yang akan di-branding itu dari sisi ini. Jadi nantinya kalau jika memang akan membuat suatu copywriting juga sesuai nih sama produk kalian yang akan dikeluarkan oleh customer kita nanti. Gitu. Oke, terima kasih Kak El atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini dari Anissa. Anissa Reward dari manajemen izin bertanya mengenai pemasaran produk baru, cara membuktikan kalau produk ini prospek bagaimana Kak? Terima kasih. Menarik sekali ketika memang kita berbicara produk kita awal-awal mungkin yang dialami sama teman-teman ini kita punya produk tapi permasalahannya adalah apakah ini prospek dan kita bagi orang-orang yang masih awal akan bagaimana mencari informasi pasti kita pasti punya pikiran bahwa oke, mundur aja deh kayaknya ini juga udah ada. Nah bagaimana nih dari kalian sendiri yang mungkin baru awal-awal juga menemui kompetitor yang memang sudah ini Kak sudah sama produknya seperti itu. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Anissa. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi, bagaimana sih cara membuktikan kalau produk kita itu berprospek atau enggak gitu kan? Nah, apalagi produk kita masih baru dan banyak kompetitor juga. Nah, kalau di sini menurutku sih kita itu harus punya value tersendiri. Jadi, produk yang kita luncurkan itu harus punya ciri khas, seperti yang dikatakan sama Kak Vida tadi. Jadi harus punya ciri khas, harus punya diferensiasi, di mana produk kita itu beda dari produk lain, sehingga konsumen itu juga melihat ternyata ini sesuatu yang baru gitu, tidak hanya itu aja. Kemudian untuk menilai apakah prospek atau enggak, sebenarnya kalau menilai prospek enggaknya itu nggak bisa dilihat sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tetapi memang membutuhkan waktu yang panjang gitu. Kalau dari awal-awal kalian rilis produk baru, mungkin kan kalian membuat story ya, story di IG atau di WA gitu kan. Nah, ketika kalian melihat ternyata banyak juga yang respon. Nah, dari respon konsumen itu kita juga udah bisa menilai, oh berarti produk ini juga bisa apa ya, bisa ada di pasaran gitu, bisa ada yang minat gitu. Nah, dari keterminatan konsumen itu juga udah bisa ngasih indikasi bahwa oh bisa nih kayaknya bisa ada di pasaran produk kita kayak gitu. Nah, itu secara teknis ya. Tapi kalau secara kontekstual mungkin nanti untuk menilai apakah prospek atau enggak itu kita bisa lihat dari studi kelayakan bisnis, teman-teman. Jadi kayak yang aku katain tadi ada beberapa rasio-rasio yang bisa mengukur tingkat kelayakan bisnis kita, mulai dari payback period tadi, kemudian ROI, dan simpelnya sih gini teman-teman, nggak perlu sih kita terlalu menganalisis terlalu dalam. Sebenarnya perlu, tapi mungkin kalau secara simpelnya ketika biaya yang kita keluarkan itu, ketika modal awal yang kita keluarkan itu udah kembali modal gitu ya, berarti kan bisnis teman-teman itu udah berprospek gitu, udah menghasilkan keuntungan gitu. Jadi dilihat dari situ aja, dari ketika modal kita kembali berarti bisnis ini mampu dijalankan. Kalau masalah profit banyak atau enggaknya itu sebenarnya kan dilihatnya dari jangka panjang. Pokoknya intinya itu ketika modal kembali berarti ini berprospek kayak gitulah.
Oke, terima kasih Kak Elwa. Mungkin juga sekalian menambahkan ya, mungkin tadi benar kata Kak Elwa, dan nanti juga dihubungkan teman-teman sama analisis SWOT yang udah dijelaskan sama Kak Elwa tadi. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa, oh, pesaingnya adalah ini. Jadi teman-teman nantinya bisa tahu apakah ini benar-benar prospek. Kalau misalnya pun ada yang sama, kita coba buat apa yang menjadikannya berbeda. Misalnya di sana udah ada produknya yang sama nih dari ide kita, benar-benar plot sama gitu, gak ada bedanya. Nah, makanya itu tantangan yang harus dihadapi sebagai entrepreneur bahwa kita menciptakan produk inovasi baru ya, Kak Helwa. Dan juga mungkin ini Kak Helwa karena saya juga termasuk salah satu dari penggemar produk Kak Helwa dan juga pernah nih Kak Helwa menanyakan apa sih kayak kekurangan sama kelebihannya produk Kak Helwa. Mungkin bisa diceritakan Kak bagaimana Kak Helwa membuat dan mencoba untuk menanyakan konsumen-konsumen Kak Helwa bahwa kekurangan sama kelebihannya apa sih sehingga Kak Helwa nantinya bisa membuat inovasi dan evaluasi dari produk Kak Helwa. Gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak apa sih dan bagaimana sih Kak Helwa bisa minta saran kepada teman-teman Kak Helwa untuk evaluasi dari produk Kak Helwa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Vida. Nah, jadi mungkin ini juga tips buat teman-teman yang ingin memulai suatu bisnis. Nah, ketika kalian ingin merilis produk baru kalian, kan bisa mencoba terlebih dahulu untuk membuat prototipe produk. Jadi, nggak langsung kalian itu harus produksi skala besar, kalian bisa buat contohnya terlebih dahulu, buat prototipenya terlebih dahulu. Benefitnya apa? Benefitnya kalian nggak membuang-buang biaya juga, kalian juga bisa hemat waktu, efisien, dan juga bisa melihat dulu kira-kira ini prospek atau enggak, baru kalian bisa merilisnya dengan lebih banyak ketika bisnis itu dirasa udah prospek gitu. Jadi kalian rilis dulu prototipenya, kemudian dicobain dulu ke teman-temannya atau ke saudara-saudaranya. Ini aku mau bikin kayak gini, kira-kira rasanya gimana ya? Kurang apa gitu kan. Kemudian bisa tanya juga, kira-kira kalian tuh sukanya rasa apa, varian apa gitu. Mungkin ada tambahannya atau nanti kritikan atau saran dari konsumen itu sangat membangun teman-teman. Jadi misalkan ada yang bilang kemanisan atau nanti kurang manis gitu kan. Jadi dari situ kita bisa belajar, oh ya, berarti aku ini harus coba perbaiki lagi, kira-kira kesukaannya kayak gini, aku harus bisa menyesuaikan. Nah, kayak gitu. Kemudian menanyakan kepada konsumen setelah melakukan pembelian itu juga sangat perlu, karena itu bisa meningkatkan tingkat engagement antara konsumen dengan perusahaan kalian atau bisnis kalian. Dimana ketika konsumen itu ditanyakan, apakah misalkan nih, karena proses distribusinya itu jauh, misalkan ditanyakan dulu, apakah udah nyampe barangnya, kemudian apakah kita boleh juga minta reviewnya, kira-kira kekurangan produk kita apa ya Kak, kelebihannya apa Kak, gitu. Atau bisa kita tanya-tanya ke konsumen. Jadi kalau ada kritikan atau saran tuh ditampung aja teman-teman, karena itu malah bermanfaat bagi kita agar kita bisa lebih berkembang ke depannya. Gitu sih. Jadi the power of ini ya, review dari konsumen kita. Benar banget Kak. Oke, jadi kita bisa tahu ya Kak, yang mana kelebihan yang harus kita tetap pertahankan dan apa sih sebenarnya kekurangan yang harus kita evaluasi. Karena nantinya yang benar-benar membangun kita adalah kritik dan saran dari customer kita. Itu ya Kak Elwa. Oke, kita balik ke pertanyaan yang terakhir nih Kak, karena saya juga udah hampir habis. Di sini ada pertanyaan terakhir dari Jimmy, dari S1 Manajemen. Izin bertanya untuk membagi waktu fokusnya ya, dan mulai bisa bagaimana ya Kak, karena ini update apa yang Kakak lakukan pada saat Kakak memulai bisnis dulu. Mengingat untuk memulai bisnis itu juga perlu fokus yang maksimal supaya bisnisnya itu bisa terus berkembang dan tidak stuck di jalan. Terima kasih. Oh, ini lebih ke pengalaman ya Kak. Jadi bagaimana sih akan dalam membagi waktu ya. Wah, saya juga cukup tahu bahwa kalian sibuk ya. Jadi kalian bisa share ke teman-teman juga. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan dari Kak Jimmy dari S1 Manajemen juga ya. Nah, menarik sekali teman-teman. Bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dan juga bisnis. Tentunya ini mungkin teman-teman juga ingin tahu ya caranya gimana.
Kalau aku sih berpikirnya kayak gini teman-teman, kita kan kuliah itu beda sama sekolah, di mana kalau sekolah itu kita harus ada dari jam 7 sampai jam 4 sore. Sedangkan kalau kita kuliah kan enggak, kita banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Kuliah itu enggak mulai jam 7 sampai jam 4, tapi ada beberapa waktu-waktu tertentu yang mungkin itu waktu yang kosong dan bisa kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan lain. Karena kuliah itu kan bukan hanya kita itu untuk mendengarkan dosen, presentasi, tugas-tugas aja kan, enggak. Tetapi adalah suatu jalan untuk kita bisa menambah banyak pengalaman, menambah banyak relasi, dan juga menambah banyak pengetahuan kita. Semakin banyak relasi kita itu semakin semakin apa ya, semakin bermanfaat bagi kita teman-teman. Karena kan nantinya kita di dunia kerja itu nggak hanya berpedoman dari IP aja, tetapi kita itu juga butuh banyak relasi dan kita itu bisa bersaing di dunia kerja kayak gitu. Nah, menurutku dengan wirausaha itu tentunya bermanfaat banget bagi kita. Selain kita itu bisa belajar secara langsung, nggak hanya kontekstual gitu ya. Karena kan kadang teori sama praktek itu kadang ketika kita jalankan berbeda. Di teorinya seperti ini, tetapi ketika dipraktekkan, ternyata beda gitu kan. Tapi kalau kita bisa menerapkan langsung itu tentunya kayak lebih enak gitu loh. Jadi nggak hanya, mungkin kan kadang teman-teman ada yang bosen juga, bosen belajar teori terus gitu kan, kepingin lah coba praktek secara langsung kayak gimana. Nah kayak gitu tuh kan, jadi kayak lebih enak aja kalau kita bisa realisasi langsung. Apalagi kita bisa mengaitkan antara materi yang kita dapatkan di perkuliahan, kemudian kita bawa ke bisnis kita. Apalagi ini pertanyaan dari Kak Jimmy kan, Kak Jimmy sendiri juga mahasiswa manajemen gitu kan, pelajarannya juga terkait dengan ekonomi, terkait dengan bisnis. Dan ketika Kak Jimmy ini bisa merefleksikan materi yang didapatkan di kuliah kemudian dibawa ke bisnis, tentunya kan akan lebih enak, akan lebih menarik karena realisasinya itu secara langsung kayak gitu. Kemudian apa yang Kakak lakukan pada saat memulai bisnis? Nah, kalau yang aku lakuin sebenarnya sih aku kalau cara bagi waktuku sendiri sefleksibel mungkin aja sih. Karena kuliah kita itu juga nggak menentu ya waktunya. Jadi kalau misalkan weekend nih, hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu biasanya aku gunakan sebagai waktu untuk apa sih kalau orang Jawa bilang pulaan. Nah, jadi itu karena liburan juga kan, jadi aku bisa manfaatin sekaligus jalan-jalan sama sekaligus aku beli bahan-bahan yang saat itu dibutuhkan kayak gitu teman-teman. Jadi seenak aja, sefleksibel mungkin aja kan bisa bagi waktu. Misalkan juga ketika kalian ada COD mungkin dengan konsumen, sekarang Mbak bisa nggak COD-an jam 10 misalkan. Dengan kuliah kita kita jam 10 ya. Terus ya kita tinggal bilang aja, mohon maaf Mbak, kita ada kuliah jam 10. Kalau misalkan ditunda sebelum atau sesudah bagaimana gitu. Kita nyesuaiin aja, sefleksibel mungkin aja. Nggak usah dibikin susah teman-teman kok. Insya Allah bisa kok jalani antara bisnis sama kuliah. Pasti bisa. Semangat. Oke, terima kasih Kak Dama. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa memang kalau kita sedang melaksanakan atau sedang merealisasikan produk atau bisnis kita itu nanti kita harus berkomitmen dulu, dan juga nantinya kalau misalnya kita jalan nih dua-duanya, kita bisa lebih merefleksikan ilmunya kita kepada bisnis kita atau sebaliknya, dan juga nantinya bisa lebih imbang nih antara teori dan antara prakteknya nanti, sehingga kita bisa lebih paham akan bagaimana realisasinya nanti juga. Mungkin pengalaman ya, jadi lainnya tentang kalau misalnya di kelas ini aktif, jadi apa yang memang sebenarnya kalian lakukan dan nantinya juga pada saat di teori ini tuh jadi relate gitu, jadi bisa ditanyakan pada saat perkuliahan. Jadi kita teman-teman jadi akan menambah wawasan juga bagi kita, oh sebenarnya prakteknya di lapangan itu seperti ini, dan ketika teman kita sedang dapat materi itu akan lebih kita memahami dan bagaimana memang nantinya kita akan sharing kepada dosen dan teman-teman nantinya akan realisasinya, permasalahannya, dan bagaimana juga solusinya. Gitu. Jadi bisa lebih efektif banget nih teman-teman buat teman-teman nantinya. Itu jadi salah satu manfaatnya.
Terima kasih Kak Helma atas jawabannya. Oke teman-teman, di sini sesi tanya jawab juga sudah berakhir karena kita juga terbatas akan waktu, dan mengingatkan kepada teman-teman jangan lupa untuk mengerjakan bisnis plan kalian karena nantinya seperti yang sudah disebut tadi sama Kak Helma juga bahwa bisnis plan ini enggak susah, dan walaupun kalian nantinya mengerjakan dengan se-effort mungkin, itu kan juga sebenarnya imbasnya juga buat kalian sendiri ya, biar nantinya kalian bisa lebih punya pandangan bagaimana bisnis kalian akan direalisasikannya. Itu menambah bagaimana strategi-strategi dan tahap-tahap yang akan kalian lakukan nantinya. Terus seperti kayak lo tadi ya, dan seperti kayak lo saat ini yang sudah mencapai di step-step tingkat tinggi lah gitu ya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tetap berproses dari bawah, dari tahap 1 hingga sekarang juga ada tahap-tahap yang sedang melakukan atau sedang mengerjakan business plan. Oke, teman-teman, jangan lupa juga untuk mengisi presensi ya di kolom chat. Di sini sudah ada di-share oleh panitia dan juga mungkin juga akan di-share di grup ya. Jadi teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih juga telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan dari yang pertama dari day 1 atau yang sekarang day 2, dan nantinya juga akan ada di puncaknya di day 3 besok hari Minggu. Tetap semangat buat teman-teman semuanya, semangat untuk terus belajar, berproses, terutama mengerjakan bisnis plan-nya nanti biar tambah mempunyai pemahaman dari proses belajar kalian membuat bisnis plan nanti. Dan terima kasih juga kepada panitia yang telah menyiapkan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Oh ya teman-teman, sebelum keluar mungkin bisa sesi dokumentasi dulu ya. Teman-teman bisa open cam sebelum kita keluar. Supaya lain dulu ya. Oke, aku hitung ya, Rek. 1, 2, 3. Sebentar. Ayo, 1, 2, 3. Sudah, terima kasih teman-teman. Terima kasih lagi ya teman-teman. Sampai jumpa besok. Terima kasih buat waktunya Mbak Hela sama Mbak Ida. Sama-sama. Dan Mbak Konita dan panitia semua, terima kasih atas partisipasinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari partisipannya tinggal panitia sama KKSC aja ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung mulai. Jadi kita bisa langsung. Astagfirullah, maaf. Jadi kita bisa langsung. Mohon maaf. Jadi kita bisa langsung mulai ke evaluasi kegiatan hari ini. Sebentar, ini tadi ada Mbak Yosi. Mbak Yosinya keluar Tare. Loh, Ra, ini siapa yang nganu Mbak Yosi di itu di partisi dikeluarin ruang tunggu. Aku kok dikeluarin, gue. Aku pakai HP loh. Aku di-kick. Iya, yang peserta di-kick. Dimasukin lighting. Oke, sudah lengkap ya teman-teman, panitianya bisa dicek lagi KKCO dibantu, anggotanya sudah join semua, takut ada yang terlewat. Oke, untuk evaluasi hari ini, seperti kemarin kita bisa mulai dari Persi dulu ya teman-teman, dari si acara dipersilahkan. Evaluasi hari ini karena hari ini kan kita ngelakuin